Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan senantiasa dilimpahkan nikmat rezeki, nikmat sehat, kemudian nikmat dilancarkan segala urusannya. Dan kepada sahabat-sahabatku yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan senantiasa selalu menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada sahabat-sahabatku yang beragama lain, salam sehat, salam santun, dan jangan lupa selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din hadir lagi mengupload video tentang soal-soal tes P3K untuk tahun 2023. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya soal-soal ini bisa memberikan wawasan edukasi bagi sahabat-sahabatku yang menonton video ini sampai dengan selesai. Dan mudah-mudahan kepada sahabat-sahabat yang akan mengikuti tes P3K nanti, soal-soal yang kami bagikan ini bisa menambah ilmu serta wawasan, serta bisa masuk nanti di tes P3K dan bisa lulus dengan 100%. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din hadir lagi mengupload video soal-soal tentang moderasi beragama bagian yang ketiga. Dan mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Selamat menyimak, selamat menyaksikan, dan selamat menghafal bagi sahabat-sahabat yang akan mengikuti tes. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi yang baik bagi sahabat-sahabatku semua. Tetap semangat, jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Bunyikan dong tombol loncengnya. Nanti ketika Mang Din channel hadir mengupload video lagi, sahabat-sahabatku akan mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat, mantap, jos. Selamat menyimak. Jangan lupa untuk membahas soal-soal ini, tetap kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, marilah kita bersama-sama belajar membahas soal serta jawaban tentang soal-soal moderasi beragama, yakni untuk semua formasi. Soal yang pertama, mengapa moderasi beragama penting diperkuat? Karena moderasi beragama menjadi gerakan global, maraknya wacana keagamaan yang membenturkan paham keagamaan dan kebangsaan, maraknya pergaulan bebas di kalangan para remaja. Dan jawaban yang benar adalah, marilah kita simak bersama-sama sahabat-sahabatku. Ternyata jawabannya adalah maraknya wacana keagamaan yang membenturkan paham keagamaan dan kebangsaan. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Inklusivisme dalam beragama adalah mencampur adukan paham atau keyakinan antara satu agama dengan agama lain, membangun persaudaraan kemanusiaan tanpa sekat-sekat agama, pendangkalan dan membahayakan akidah, pandangan beragama yang meyakini semua agama benar. Dan jawaban yang benar adalah
membangun persaudaraan kemanusiaan tanpa sekat-sekat agama. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Open heart dibutuhkan agar kita sanggup mendengar suara kebenaran agama, mampu mengasah spiritual rohani, atau sanggup berempati pada orang lain. Dan jawaban yang benar adalah open heart dibutuhkan agar kita sanggup berempati pada orang lain. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, urutan langkah-langkah dalam tanggap penyimpulan yang tepat. Seleksi data, menambah makna, berasumsi, menyimpulkan, meyakini, atau berasumsi, meyakini, menyeleksi data, menambah makna, atau menyimpulkan, atau meyakini, berasumsi, menambah makna, seleksi data, menyimpulkan. Dan jawaban yang benar adalah yang pertama, seleksi data, menambah makna, berasumsi, menyimpulkan, meyakini. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Mana kalimat di bawah ini yang benar? A. Semakin lengkap informasi, semakin mendekatkan seseorang pada realitas yang sesungguhnya. B. Selengkap apapun informasi yang dimiliki seseorang, asumsi orang tersebut tidak pernah bisa menggantikan realitas sesungguhnya. C. Asumsi setiap orang memiliki derajat kebenaran yang sama. Dan jawaban yang benar adalah yang pertama, kalimat A dan B benar. Jadi itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Sebutkan langkah-langkah melakukan analisis sosial dengan menggunakan teori gunung es. Kasus, pola, struktur, mental model, dan sumber. Atau pola, kasus, struktur, mental model, pola kasus, struktur kasus, mental model aktor, sumber peristiwa. Atau sumber kasus, struktur, mental model. Dan jawaban yang benar adalah yang pertama, yaitu kasus, pola, struktur, mental model, dan sumber. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Pengeboman gereja di Surabaya, Jakarta, dan Sulawesi. Ini adalah peristiwa, tren, struktur, sumber. Dan jawaban yang benar adalah peristiwa. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Kekerasan pada kelompok-kelompok minoritas rentan salah satunya disebutkan oleh ketidaktegasan aparat keamanan dalam menindak tokoh-tokoh berpengaruh yang melakukan ujaran kebencian. Dalam analisis gunung es, ini merupakan peristiwa, tren, struktur, atau mental model. Dan jawaban yang benar adalah struktur. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Pandangan keagamaan eksklusif, legal, formalistik. Yang pertama, merupakan perintah agama. Yang kedua, perlu diperkuat untuk mengokohkan akidah. Yang ketiga, menyebabkan segregasi dan permusuhan sosial karena sentimen keagamaan atau pandangan keagamaan yang memperkuat ketahanan dan keamanan negara. Dan jawaban yang benar adalah menyebabkan segregasi
dan permusuhan sosial karena sentimen keagamaan. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Kata moderasi menurut Kamus Bahasa Arab disebut dengan wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan beberapa kata sebagai berikut. Tawasud yang artinya tengah-tengah, tafahum yang artinya saling memahami, i'tidal yang artinya adil, atau tawasun yang imbang. Dan jawaban yang benar adalah, marilah kita simak sahabat-sahabatku semua. Ternyata jawabnya ada 3 yang benar. Tawasud yang artinya tengah-tengah, i'tidal yang artinya adil, tawasun yang artinya berimbang. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan regulasi di bawahnya merupakan indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi. Dan jawaban yang benar adalah komitmen kebangsaan. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Ke soal berikutnya, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan merupakan indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi. Dan jawaban yang benar adalah anti kekerasan. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan indikator kinerja penguatan moderasi beragama, yaitu indeks kesalehan umat beragama meningkat dari 83,56 pada tahun 2019 menjadi 86,08 pada tahun 2024, atau penerimaan umat beragama atas keragaman budaya sebesar 76,00 pada tahun 2024, atau indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 73,83 pada tahun 2019 menjadi 75,80 pada tahun 2024, atau penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat pada aparatur negara. Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang benar ada 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan silakan dibaca, disimak bagi sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Dalil teologis yang sesuai untuk kata kunci moderasi beragama, taat konstitusi adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Baqarah ayat 178, Quran Surat An-Nisa ayat 62. Dan jawaban yang benar adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 dan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas dan kerjasama antar semua komponen ekosistem yang meliputi unsur-unsur berikut, kecuali masyarakat dan media, pendidikan dan keagamaan, politik kekuasaan dan negara, pelaku terorisme dan radikalisme. Dan jawaban yang benar adalah pelaku terorisme dan radikalisme. Ini kecuali, ya, jawabannya sahabat-sahabatku semua.
Selanjutnya ke soal berikutnya. Kecenderungan alamiah untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simplistik bila kompleksitas tadi mengharuskan kita untuk mengubah pendapat disebut sebagai egocentric oversimplification atau egocentric blindness atau egocentric memory atau egocentric myopia. Dan jawaban yang benar adalah egocentric oversimplification. Jawabnya sahabat-sahabatku semua. Demikian jawabnya. Selanjutnya ke soal berikutnya. Dalam melakukan penyelaman terhadap apa yang terjadi dengan menerapkan iceberg analysis and EU process, perlu diperhatikan 3 tahapan, yaitu reframing, pola dan tren, struktur penyebab, mental model. Dan jawaban yang benar adalah ada 3 jawaban rupanya: pola dan tren, struktur penyebab, mental model. Sahabat-sahabatku semua, demikian jawabnya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Dalam melakukan reframing dalam EU proses pada iceberg analysis adalah mengamati paradigma, perspektif, dan keyakinan yang melatar belakangi terjadinya fenomena sosial, atau mengubah paradigma, perspektif, dan keyakinan, mendesain kebijakan, program, serta memberikan reward atau memastikan terwujudnya sikap kebiasaan yang baru. Dan jawaban yang benar adalah memastikan terwujudnya sikap kebiasaan yang baru. Sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Berdasarkan gambar di atas, sikap yang seharusnya kita tunjukkan adalah acuh tak acuh saja, toh nanti akan ada perubahan, atau biasa-biasa saja, toh sudah banyak yang melakukannya, atau berusaha menunjukkan sikap positif jika arah kebijakan tersebut sesuai keinginan, atau mendukungnya dan sekuat tenaga mengimplementasikannya sesuai dengan bidang tugas. Dan jawaban yang benar adalah mendukungnya dan sekuat tenaga mengimplementasikannya sesuai dengan bidang tugas. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama adalah penyiaran agama dan sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadat dan pengelolaan ruang publik, atau pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya, atau politisasi isu penguatan moderasi beragama. Dan jawaban yang benar adalah politisasi isu penguatan moderasi beragama. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Moderasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan tawasud, ta'ansum, atau tafaruk. Dan jawaban yang benar adalah tawasud. Ya, jadi jawaban yang benar adalah tawasud. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Moderasi adalah sedang, lebih, kurang. Dan jawaban yang benar adalah ternyata jawabnya adalah sedang. Arti moderasi adalah sedang. Demikian sahabat-sahabatku jawabnya. Selanjutnya ke soal berikutnya. Cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil adalah moderasi beragama, etika beragama, atau adil beragama. Dan jawaban yang benar adalah moderasi beragama. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua.
Selanjutnya ke soal berikutnya. Cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama adalah yang pertama, ekstremisme beragama, moderasi beragama, eksklusif beragama. Dan jawaban yang benar adalah ekstremisme beragama. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Prinsip dasar moderasi beragama adalah adil dan berimbang, tulus dan berimbang, jujur dan berimbang. Dan jawaban yang benar adalah adil dan berimbang. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, indikator moderasi beragama kecuali ingat revolusi, komitmen kebangsaan, atau toleransi. Dan jawabannya adalah revolusi. Karena kecuali ya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Sikap moderat dalam beragama adalah praktek beragama dengan ilmu, menjaga harkat dan martabat manusia, atau praktek beragama dengan mengeksploitasi ajaran agama untuk kepentingan politik, atau praktek beragama dengan hanya mengagungkan Tuhannya saja. Dan jawaban yang benar adalah praktek beragama dengan ilmu, bersikap bijak, dan menjaga harkat dan martabat manusia. Itu maksudnya sikap moderat dalam beragama. Sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, ciri-ciri radikalisme adalah mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, atau menjalankan ajaran dengan penuh semangat, atau selalu berkelompok dalam setiap kegiatan dan aksi. Dan jawaban yang benar adalah, ingat ya, ciri-ciri radikalisme. Ternyata mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. The International Year of Moderation artinya tahun moderasi internasional, atau tahun toleransi internasional, atau tahun kebersamaan internasional. Dan jawaban yang benar adalah ternyata The International Year of Moderation artinya tahun moderasi internasional. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, multikultural artinya beraneka ragam budaya, beraneka ragam istiadat, beraneka ragam agama. Dan jawaban yang benar adalah multikultural artinya beraneka ragam budaya. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, menghargai perbedaan agama merupakan contoh perilaku masyarakat yang multi agama, multi bahasa, multi etnis. Dan jawaban yang benar adalah multi agama. Jawabnya sahabat-sahabatku semua. Jadi menghargai perbedaan agama merupakan contoh perilaku masyarakat yang multi agama. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, radikalisme terbagi menjadi 3, yaitu keyakinan, tindakan, dan politik, atau tindakan, keyakinan, dan perbuatan, atau tindakan, politik, dan harapan. Dan jawaban yang benar adalah keyakinan, tindakan, dan politik. Jadi radikalisme terbagi menjadi 3, yaitu keyakinan, tindakan, dan politik. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, moderasi menurut KBBI adalah pengurangan kekerasan, pengurangan keekstreman, atau pengurangan etika.
Dan jawaban yang benar adalah pengurangan kekerasan. Jadi moderasi menurut KBBI adalah pengurangan kekerasan. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Ikhwanul Muslimin pertama kali didirikan di Mesir, Turki, Sudan. Jadi Ikhwanul Muslimin pertama kali didirikan di Mesir, Turki, Sudan. Dan jawaban yang benar adalah ya, di Mesir ternyata. Ikhwanul Muslimin pertama kali didirikan di negara Mesir. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, playmaker Wahabi adalah hamper dari Inggris, atau hamper dari Kanada, atau hamper dari Belgia. Dan jawaban yang benar adalah hamper dari Inggris. Jadi playmaker Wahabi adalah hamper dari Inggris. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, milenial disebut juga generasi yang pertama W, yang kedua X, yang ketiga Y sampai dengan Z, atau yang keempat A. Dan jawaban yang benar adalah Y sampai dengan Z itu. Jadi milenial disebut juga generasi Y sampai dengan Z. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Ke soal berikutnya. Berikut ini yang melatar belakangi pentingnya moderasi beragama, kecuali terorisme, radikalisme, khilafah, atau toleransi. Dan jawaban yang benar adalah toleransi, ya, itu kecuali jawabnya. Jadi berikut ini yang melatar belakangi pentingnya moderasi beragama kecuali toleransi. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, moderasi artinya jalan tengah, jalan pinggir, jalan lurus, atau jalan terus. Jadi jawaban yang benar adalah jalan tengah. Itu sahabat-sahabatku arti daripada moderasi. Jalan tengah. Berikut ini yang bukan sikap moderasi beragama adalah adil, seimbang, tidak ekstrem, atau ekstrem. Dan jawaban yang benar adalah ekstrem. Ya, jadi berikut ini yang bukan sikap moderasi beragama adalah ekstrem. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan, atau moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan, atau moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan, atau moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. Dan jawaban yang benar adalah jadi diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Sahabat-sahabatku semua, demikianlah soal-soal yang bisa kami bagikan dalam video kami pada kali ini. Dan nanti bisa dilanjutkan ke video selanjutnya. Dan di sana sini mungkin terdapat kesalahan di dalam pengucapan kata, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Yos.